kita bahagia ngelihat mereka bahagia, mereka bisa tahu kondisi Dan tubuh kalau mereka, gitu. berpikir bahwa kesehatan ini penting gini ya, kan itu juga sejalan dengan programnya Ganjar ya. Kalau mereka sehat, insya Allah Aktivitasnya bisa Kita bisa, kita kan lihat juga Ganjar lari gitu kan, sehat. Cara berpikirnya juga sehat, bukan jalan yang keseret-seret, jadi yang sehat gitu kan. Yang ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu hanya satu, kalah suara dia. Yang lainnya udah. Yang 6 kepala desa, 1 ke Pak Ganjar, 5 ke Prabowo atau ke Anies? Oke, kembali lagi di podcast Bargama. Hari ini bersama Ismail, Saya Jai. Kang Jai, dan Kita ada teman. Oke. Teman baik, teman lama, Ya. teman mabuk-mabukan. Anjir. Jangan di highlight ya. Ya. Nah, itu Mabuk halal nggak apa-apa. mabuk halal. Mabuk halal. Bukan mabuk kekuasaan. Oh, itu anomali itu. Anomali. Ini Kang Beni, Kang Beni dari kawan juang. relawan Kawan Juang. Kawan Juang GP. Nah, kita hari ini kita coba korek nih apa yang dilakukan kawan satu ini ya, tentang kerelawanan dan pergerakan yang dilakukan oleh Kawan Juang. Ya. Ayo bro, dongeng. Ya. Siap, terima kasih waktunya nih Kang Jai, Kang Ismail. Ya. Jadi Kawan Juang ini terbentuk hanya karena omong-omong kosong di warung kopi. Jadi Kosong ya, teman-teman akhirnya jadi omong berisi ya. Jadi omongan berisi. Kebetulan saya dengan sahabat saya itu memang kami tinggal di Jakarta, di Tangsel gitu ya, di Tangsel. Kita ini sering sepedahan, belusukan. Belusukan, kita masuk ke daerah-daerah yang cukup terpencil. Sepedanya hadiah dari Pak Lurah? Bukan. 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 Hey. Sepeda zaman now. Zaman now, tapi keluaran tahun lama. Tahun lama. Oke. Jadi kemudian pada saat ya kita masuk ke warga lah, kita ngobrol, kita tanya apa sih yang diinginkan, apa sih yang diperlukan oleh mereka gitu ya. Ternyata di awal-awal kita berjalan dengan sahabat-sahabat kami ini, sangat dibutuhkan oleh mereka itu adalah kesehatan. Banyak yang mengeluh tentang kesehatan. Nah, dari situ saya berembuk dengan Kang Ugi, kebetulan sama-sama satu angkatan. Ada Kang Indra, Kang Abbas, Kang Omen, kita ngobrol. Kayaknya lucu ya kalau kita bikin pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Masyarakat. Nah, akhirnya di bulan Juni terwujudlah niatan itu. Bulan Juni 2023. Kita buat di Astana Anyar pertama itu masih dengan berantakan lah karena kita cari dokter, kita cari nakes. Bahkan apa yang harus kita berikan ke mereka selain pemeriksaan kesehatan. Karena biasanya warga itu kan ya perlu ada gimmick-gimmick yang harus kita berikan. Animonya ternyata begitu kita membuat satu kegiatan dan pergerakan itu luar biasa. Luar biasa. Akhirnya kita coba lagi yang kedua dengan pola yang masih sama. Ada pengobatan. Di ketiga kita buat ada pengobatan, tapi kemudian kita berpikir ini masyarakat masih banyak yang mengeluh ya. Kita beri obat 2-3 kali kita beri obat 3 hari sembuh, habis itu mereka nggak bisa nebus. Bahaya juga Artinya kan ini ada persoalan. Satu masalah baru. Ada persoalan. Saya diskusi lagi dengan pihak dokter, tenaga kesehatan, apa yang harus kita lakukan. Tercetus ide gimana kalau kita jangan memberi obat, tapi kita edukasi mereka dengan pola hidup sehatnya. Oke. Jadi dari setelah ketiga sampai sekarang, alhamdulillah kurang lebih hampir 500 titik kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Jawa Barat dan Jabodetabek. Udah berapa titik, Kang? 560 titik. Ya. Gini, Kang. Itu awalnya kan dari obrolan-obrolan aja. Terus pada akhirnya ini belum terkait sama Pilpres sebelumnya itu. Awal itu kita masih cari nama nih, kita mau bergerak kemana. Kita sudah mendapat pilihan sebetulnya ya. Waktu itu pilihannya udah ada dulu nih. Ada dulu pilihannya. Nah di yang kedua itu kita mulai berani memunculkan dengan pasti kita akan memilih
Pak Ganjar. Yes. Ya, ya. Karena dari 2 calonnya waktu itu akan diajukan oleh yang lain, ya nggak banget lah buat kita. Ya. Udah sampai sekarang sampai ke 500 titik. Ya, 500 titik. 1 minggu kita bergerak di hampir 22 titik. Oke. Jadi dari Juni sampai sekarang kita nggak pernah berhenti. Ah. Puncaknya sempat kita ada di 25 titik dalam 1 minggu. Wow. 5 titik 1 minggu, seharinya bisa. Tapi itu Jabodetabek. Ya, Jawa Jabodetabek. Barat. Ya. Jadi ini bukan hanya Jawa Barat ya Kang ya? Ya, Jawa Barat dan Jabodetabek. Jawa Barat, Jabodetabek. Ini apa namanya, satu tim tuh kira-kira dokternya berapa, nakes? Satu tim kita menggunakan 1 dokter, 4 tenaga kesehatan, perawat. Wilayahnya di satu desa, kelurahan gitu ya Kang? Iya, iya. Oke. Udah ada berapa tim nih yang punya? Berapa? Yang sudah jalan untuk di Jawa Barat aja. Jawa Barat itu ada sekitar 8 tim. Wow. Di Jabodetabek sama, kurang lebih 8. 8 tim. 8 tim juga. Nah, waktu bergerak Kang, waktu melakukan ya apa namanya tadi, pengobatan. Aktivasi pengobatan. Aktivasi pengobatan apa yang terlihat di lapangan Kang? Curhatan masyarakatnya kah, curhatan atau masyarakatnya ya. apa ya Kang Jadi, sendiri melihat kondisi masyarakat seperti apa gitu Kang? Di beberapa titik terutama di wilayah Jawa Barat, di kabupaten dan lain sebagainya, itu mereka kan hampir 70% yang kita periksa itu mereka belum pernah diperiksa lab. Wow. Oh. Jadi begitu kita masuk, kuota kita kan nggak terlalu banyak ya. Satu titik hanya 150. Terus mau beli juga banyak. Banyak, 150 juga. Ya karena yang datang bisa lebih. Kan. Oke. Yang datang tuh bisa sampai 200, 250 gitu. Ya, ya. Akhirnya ya kita bilang ke mereka, ya kita akan kembali lagi. Alhamdulillah kita kembali lagi Bisa lah kembali, dalam ya. 2-3 minggu kemudian. Rata-rata ya mereka sangat happy ya. Karena mereka selama ini hanya tahunya untuk memeriksa kesehatan ke puskesmas, yang mana puskesmasnya sendiri itu jauh. Ya. Ditempuh, Ya. dan mereka sendiri nggak tahu bahwa mereka terkena ada yang kolesterol, asam urat, Ya. gula darah, Gula darah, bahkan tekanannya. tekanan, ya tensi, darah. rata-rata Tensi. masih. Gitu. Tapi kalau yang 3 itu mereka kan cukup mahal nih pemeriksaan lab ini. Jadi ya kita bahagia ngelihat mereka bahagia, mereka bisa tahu dengan Ya. kondisi Dan tubuh kalau mereka, gitu. berpikir bahwa kesehatan ini penting gini ya, kan itu juga sejalan dengan programnya Ganjar ya, bahwa akan ada satu Satu vaskes, Fasilitas satu desa. di dalam satu desa. ini jadi Cocok sekali. ini jadi cikal bakal gitu loh. Persoalan kesehatan yang memang jadi problem di masyarakat apa dikerjakan oleh kawan-kawan relawan gitu loh. Ya. Nah, yang berikutnya aku pengen tahu nih, kira-kira di wilayah mana aja yang ada hambatan gak nih? Alhamdulillah ada, berarti pergerakan kita benar ya. Kalau aman-aman aja kayaknya pergerakannya kurang saya seru, salah pilih titik gitu. Tapi dengan adanya hambatan ya, oh ya berarti benar nih. Iya. Masuk ke wilayah abu-abu yang mana memang perlu kita edukasi. Itu kita sosialisasikan tentang siapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kedua memang kita memberikan layanan kesehatannya itu sendiri gitu. Ya. Yang paling tinggi itu di daerah-daerah seperti Tasik, Wow. Garut. Kalau dia di wilayah Bandung itu di Bandung Timur. Bandung Timur tuh Jumbrung ya? Ujung Brung. Wah itu kenceng. Ya. Sama Jabodetabek ya Depok. Anjir. Ada penolakan nggak sih Kang? Ada penolakan. Ada penolakan. Tapi boleh dibilang bisa terselesaikan karena kita menawarkan ke ini kan seolah warga yang meminta ke kita. Ya. Jadi kita kembalikan lebih banyak mana dari warga wilayah tersebut yang menginginkan pemeriksaan kesehatan ini. Berapa persen? Ya. Jadi kadang-kadang akhirnya ya pihak baik lurah, kepala desa ataupun RT RW ya akhirnya memberikan. Tapi berarti Kang bisa melihat ya bagaimana pelayanan pemerintah yang ada sekarang terhadap kesehatan masyarakat. Wilayah yang Kang temuin itu seperti apa ya Kang? Kurang berarti ya. Kurang karena di pelosok-pelosok itu ya ini curhatan mereka ya. Dengan datangnya kita ke titik-titik simpul mereka di wilayah mereka itu ya ini sebuah terobosan katanya. Selama ini mereka hanya untuk mereka tahu BPJS tapi mereka nggak tahu gimana pakainya. Satu itu. Kedua kalau sakit mereka susah untuk mengakses ke
wilayah tempat fasilitas vaskesnya kesehatan, susah. Susah gitu. Ya ya. Jadi dengan masuknya kita ya mereka menerima dengan tangan terbuka gitu. Ini Jawa Barat, Jabodetabek loh. Ya. Masih Udah dekat. begitu susah. Kita bisa bayangin ya di Papua gitu kan. Kalimantan pelosok. Kalimantan, NTT gitu atau di wah itu gimana? Ya kalau gua sih dengan programnya Pak Ganjar yang bilang bahwasanya satu desa satu vaskes itu satu hal yang Terobosan luar biasa. terobosan yang sangat luar biasa. Dia memikirkan kesehatan karena dia pikirkan satu kesehatan, satu lagi pendidikan. Pendidikan abis itu internet gratis. Ya. 3 itu aja kalau itu udah jadi mumpuni banget tuh. Betul. Ya kan? Betul. Yang jelas kesehatan ya seperti yang akan lihat sekarang. Terus kalau setiap rumah punya satu saja, nah berarti tingkat penghidupannya bisa diangkat. Betul. Dan internet gratis di seluruh wilayah membuat orang bisa lebih leluasa untuk dunia digital sekarang, wawasan lebih bisa melek informasi lebih baik gitu. Dan ketika itu terjadi, orang-orang tidak perlu dikasih makan siang gratis. Betul. Iya. Dan cita-citanya kan ngasih susu juga gitu loh. Yang susunya nggak tahu dari mana. Susunya nggak tahu dari mana. Impor, habis impor, wah nggak tahu lah. Iya. Oke. Impor dan sapi yang salah kayak gini. Betul. Jadi Kawan Juang itu selain pemeriksaan kesehatan gratis, kita memang programnya namanya adalah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat itu satu pemeriksaan kesehatan, kedua kita melakukan juga aktivitas jalan sehat, karena ini bagian dari pola hidup olahraga sehat, ya. Olahraga, ada sepeda sehat juga, gitu. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, karena ini basic ya, dasar dari untuk seluruh warga atau masyarakat. Kalau mereka sehat, insya Allah aktivitasnya kita bisa. Kita kan lihat juga Ganjar lari gitu kan, sehat. Cara berpikirnya juga sehat, bukan jalan yang keseret-seret, jadi nggak sehat gitu kan. Kalau mereka sehat, insya Allah aktivitasnya kita bisa. Kita kan lihat juga Ganjar lari gitu kan, sehat. Cara berpikirnya juga sehat, bukan jalan yang keseret-seret, jadi nggak sehat gitu kan. Apa namanya? Jadi rolling stroke gitu. Rolling stroke. Iya. Ya, tadi Akang bilang apa, setiap aktivasi itu sekitar 150. Dan itu biasanya emang diawali dengan lari, ada kegiatan selain dari pemeriksaan. Berbeda. Jadi, berbeda itu. Untuk pemeriksaan kesehatan kita 150. Untuk jalan sehat kita minimal 500 orang. Oke. Sepeda kemarin seperti yang di Braga itu sampai 1.800 pesertanya. Ya. Ya, lu kan datang, J. Ya. Bahkan lu naik. Aku naik ke panggung. Bisa naik sepeda. Dulu bisa. Roda 3. Roda 3. Karena aku masih anak-anak. Jadi harus digendong kemana-mana. Seperti anak Palura. Asik. Jadi selain Indonesia Sehat, kita juga sekarang masuk juga ke wilayah seni budaya tradisional. Jadi kami sedang menjalankan pementasan wayang golek di 6 titik. 6 titik. Itu di Jawa Barat. Garut, Tasik, Sukabumi, kemarin baru selesai di Jampang. Sabtu besok kita melakukan di Cianjur. Kemudian minggu depannya lagi itu Bogor, terakhir kita di Majalengka. Oh, jadi peduli sehat, peduli budaya. Ya. Itu yang diperjuangkan oleh Kawan Juang gitu. Ya. Jadi kesehatan ini kan ada 2, Kang. Kesehatan betul-betul rohani. Kesehatan fisik. Ya, satu lagi kesehatan rohani kan. Ya. Kalau kesehatan fisik ya itu dicek. Ya. Kalau rohani itu ya hiburan. Ya. Hiburan disediakan juga melalui wayang seni, wayang dan yang gitu. Dan yang menarik ya, Kawan Juang ini support aku loh untuk lagu. Oh benar. Ya. Yang lagu Ganjar Keur Urang itu supportingnya dari. Ya. Jadi hasil belusukan di pemeriksaan kesehatan juga gitu. Kan pemeriksaan kesehatan ini dari jam 7 sampai jam setengah 12. Rentang waktunya panjang. Saya ngobrol sama Kang Jae, ini ada waktu kosong. Ya, ini bisa nggak kita masuk dengan audio? Ya. Karena kalau misalnya kita pasang lagu K-pop ya bisa aja sih. Bisa aja, cuman kan sayang gitu ya.
misi kita nggak nyampe. Ada ngobrol, ya ada nih lagu gini. Ya udah kita rembukan 1 minggu, minggu kedua produksi, minggu ketiga kita udah bisa jalan. Jadi selama perjalanan setiap titik itu kita selalu pasang lagu itu. Ya. Di pemeriksaan kesehatan, di pembukaan jalan sehat, sepeda sehat, semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di daerah Jawa Barat, kita pakai lagu Ganjar Keur Urang. Itu aku pakai bahasa Sunda kan, seperti yang kita dengar. Aku sengaja pilih itu ya, pilih bahasa Sunda karena memang segmennya untuk orang-orang masyarakat Sunda. Jawa Barat. Aku bisa aja pakai salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi, bisa aja gitu loh. Cuman kan nggak relate gitu loh. Ya. Jadi aku Pas bikin udah ada itu ya peristiwa itu. Peristiwa itu belum. Itu lagu dibuat diproduksi di bulan Juli. Sebelum Pak Mahfud ya. Sebelum Pak Mahfud. Jadi 1 bulan 3 minggu kita jalan, saya ngobrol, kemudian ya 1 bulan kemudian, 1 bulan lebih seminggu lah jadi lagu itu. Dan jalanlah kita dengan itu, dan aku juga sempat sekali 2 kali lah ngeliat gitu ya. Aku sih pengen ngeliat respon gimana masyarakat dengan kegiatan Kawan Juang, gimana masyarakat merespon lagu ini gitu kan. Wah, lucu juga ya gitu ya. Jadi Berarti aktivasi Kawan Juang ini udah dari bulan Juli ya Kang ya? Juni malah ya. Juni. Ada medsosnya juga kan Kang? Ada. Medsosnya. Ada. Cek nanti medsos Kawan Juang ya teman-teman. Dan berkarya bisa lewat mereka, lewat siapapun, bisa lewat Kawan Juang sendiri gitu ya. Iya. Ada YouTube-nya juga? Ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya juga. Like, share, and subscribe juga tuh YouTube-nya Kawan Juang. YouTube-nya Kawan Juang. Ya. Kita lanjut nih. Ya. Sedikit aku pengen tahu nih suka duka teman-teman relawan ini kan. Kalau Tony dari ABCD itu kan dia masuk ke wilayah wilayah pedesaan pelosok. Gitu, Sukabumi, terus ada penolakan, ada benturan dengan warga gitu kan, dengan ya pilihan yang lain lah, atau dengan masa yang belum jelas gitu. Cenok juga sama gitu kan. Nah ini Kawan Juang gimana nih? Kalau melalui pemeriksaan kesehatan sedikit sekali penolakan. Karena everybody needs. Iya, mereka begitu kita tawarkan tentang pemeriksaan kesehatan, lab ini segala macam, ya ini yang mereka inginkan selama ini gitu loh. Mereka pengen tahu bahwa kondisi badan mereka ini seperti apa gitu ya. Tapi kalau di yang kayak wayang itu ada penolakan. Jadi kita udah misalnya kita datang ke satu daerah, terutama kemarin itu yang di Tasik. Lapangan ini udah kita siapkan segala macam, tiba-tiba 3 hari kemudian kita harus pindah. izinnya nggak kena, dicabut. Jadi dari ya ini kita buka aja, di situ ada 6 kepala desa, yang ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu hanya 1. Kalah suara dia. Ya. Yang lainnya udah. Yang 6 kepala desa, 1 ke Pak Ganjar, 5 ke Prabowo atau ke Anies? Ke Anies 1, sisanya ke Prabowo. Anjir, edan gitunya ya. Jadi sepanjang jalan selama kita menuju area itu pun juga itu saya hanya menemukan dari Ranca Ekek ke Cicalengka aja, baliho Pak Ganjar Pak Mahfud hanya ada 7. Sisanya Ganjar. Sisanya 02. Ya. Dan aku lihat juga yang di wilayah Calengka itu banyak yang dirobekin loh. Betul. APK punya 03. Ya. 01 juga ada yang di ini ada. Ya, itulah yang jadi keprihatinan kita nih sebetulnya. Ditambah kemarin itu kan ketika Presiden berwarta bahwasanya dia itu boleh tidak netral kan. Itu jadi sebuah presiden buruk lah. Presiden buruk dan ancaman demokrasi. Ya. Nah, ada satu lagi mungkin saya buka di sini. Ada yang menarik nih mengenai masalah survei. Ya. Jadi ada salah satu lembaga survei yang mensurvei anggota kita. Wah. Salah kamar sih sebetulnya dia. Okay. Nah, surveinya sendiri itu memang sudah semua serba direkayasa. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu yang selalu udah mengarah. Mengarah, saya bilang dia WhatsApp, bro, ini gini gimana? Dengerin aja apa dia maunya gini. Ya ternyata memang sudah diarahkan. Kebayang kalau ini memang dilakukan ke
Masyarakat biasa. Itu pasti akan berpikir bahwa oh ya kalau Pak GP, Pak Mahfud, Pak Ganjar itu nomornya 2. Diarahkannya begitu. Oh, udah penipuan publik berarti. Iya. Kebayang kan Ya. kalau di masyarakat bawah itu kan sangat mudah untuk Ya. terkontaminasi. Kontaminasi cara berpikir. Cara berpikirnya. Banget orang kieu mah jigana moal bisa di survei gitu. Moal itu gitu salah kamar gitu. Anjir. Melalui telepon jadi direkam semuanya. Iya, Dia iya. bilang lu rekam aja, lu catat ini semua. Siapa lembaga surveinya gini. Oh ya. Ya udah. Tapi yang menarik kawan Juang nih melakukan survei juga loh sebelum masuk ke ini ya. Iya. Ke Ya survei kecil lah. Survei kecil di wilayah kecil aja gitu. dibantu Toto katanya. Oh ya. Bantu Toto. Karena kita nggak mau masuk ke wilayah yang sudah berdiri ya, udah kuat. Ya. Jadi hampir semua area yang kita ambil itu yang memang abu-abu. Abu-abu. Nah, dari hasil survei itu terus masuk ke wilayah abu-abu, ada nggak kira-kira gesekan kuat di daerah mana nih? Itu tadi Karena Tasik, masuknya lewat kesehatan jadi lebih aman. Garut, ya kalau kesehatan sih nggak terlalu, Ya, tapi yang mengundang massa banyak seperti jalan sehat, Ya. kemudian sepeda sehat, itu ada. Nah, ada nggak kira-kira yang Friksi lah, tapi ya apanya? Kan kalau aku lihat kalau sekarang kalau Pak Ganjar ke satu tempat, besoknya Jokowi ke situ Diikutin. gitu. Kan ini juga emang dia mah follower dia. Enggak, sebetulnya ini yang bikin time schedule-nya dia lagi sakit. Oh. Ya kan? Jadi ngikut aja lah yang udah ada Udah ada gitu. Ya. Enggak maksudku ada nggak di teman-teman relawan ini kan masuk ke satu daerah gitu. Tiba-tiba sudah diaktifasi, besoknya dihajar sama paslon lain. Ada. Ada ya? Ada. Daerah mana tah? Itu Bandung Timur sama kabupaten. Bandung Timur. Wow. Bandung Timur. dan kabupaten. Ya, setidaknya kita ngeliat gini, inilah persoalan yang ada di lapangan. Ya kalau kita bicara bahwasanya pemilu itu harus riang gembira, ternyata di lapangannya tidak seperti itu. Ya. Dan hal itu terjadi bukan karena masyarakat tidak mau riang gembira, tapi karena kekuatan-kekuatan yang tidak mau mereka kalah dengan Dengan paslon lain. dengan paslon lain dan mereka punya kuasa untuk itu, mereka melakukan hal-hal yang membuat itu menjadi tidak riang gembira. Itu yang sangat kita sayangkan. Betul. Memang terjadi intimidasi itu terjadi. Intimidasi juga terjadi. Ini seperti yang dilakukan teman-teman kemarin tuh. Ya, yang dari Ganjar TVT ya. Ganjar TV. Ganjar TVT juga sama. Itu sampai ada yang ke rumah, Ke rumah terus telepon-telepon yang nggak pugu, yang nggak pugu. Ya. terus bukan cuma di jam ya, Ya. tapi aktivitas mereka juga diganggu gitu kan. Nah, itu Ya kayak gitu. Ini tempat izinnya tuh sehari sebelum acara jadi nggak bisa. Orang kan kelabakan jadinya. ya. Kayak gitu. Kan itu Dan anehnya itu terjadi buat paslon 1 dan 3 doang. dan 3 doang. Betul. Oke. Tapi sebelumnya terima kasih nih Kang Ben. Sama-sama. Selalu terus berjuang, ya kan? Dengan nama juga Kawan berjuang. Juang. Ya. Kawan Juang. Kawan Juang. Ya kita walau bagaimanapun ini adalah salah satu cara kita untuk memperjuangkan demokrasi ini supaya berjalan dengan baik. Betul. Ya kan? Gimana dan terkadang kan melalui relawan-relawan lah paslon untuk calon presiden kita ini bisa dikenal oleh masyarakat. Ya. Ya kan? Yang tidak terikat dengan partai harus nyalek dan segala macamnya. Karena memang partai caleg punya keterbatasan ya. Ya. Ketika mereka harus melakukan sosialisasi Ya. Ya ada keterbatasan mereka. Keterbatasan lah. Kalau relawan bebas-bebas aja. Bebas-bebas. Rela-rela aja. Rela aja kita gas kemana gitu kan. Dan tetap semangat. Ya. Ya, dan semoga apa yang kita cita-citakan menuju demokrasi yang baik bisa tercapai. Amin. Dan Pak Ganjar tentu menjadi pemimpin kita. Ya. Nah, ini harapannya yang Oh ya, ada harapan Kang. Harapannya sih dengan sisa waktu yang
sedikit. Ya, Saya beberapa hari ya. Ya kita bergerak bersama lah. Ya. Oke. Kami, saya dan kawan-kawan membuat nama Kawan Juang pun dengan harapan kita berkawan dan kita berjuang. Berkolaborasi sesamanya. Kolaborasi gitu. Antar relawan tidak ada sekat, Nggak ada gap, nggak ada usah. gap, bisa saling bantu, Bisa bisa saling bantu. berkoordinasi Iya. gitu kan. Ulah Bukan pak aing-aing gitu kan. sepakat. Sarua ngomong. Ulah Sepakat, ulah mah pak sarua aing-aing. anjir, jeung aing ngomong. Ulah pak aing-aing lah Jadi, aing lebih Kita maju. siap, sangat siap untuk dengan siapapun kita Saling berkoordinasi, berkoordinasi. saling berkolaborasi. Dan itu juga penting buat kita saling menginformasikan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari relawan satu relawan lainnya agar supaya kita bisa saling mengekspos gitu. Ya, mengekspor dan saling bersinergi. Saling bersinergi Iya, lah iya. gitu. Kan semakin banyak yang bekerja bersamaan itu semakin menguatkan. Betul Kang? betul, Betul sekali. betul. Kalau kita ya sendiri-sendiri bergerak itu ya mungkin kita merasa kuat. Ya, Tapi kita nggak tahu kelemahan kita ada di mana. betul betul. Begitu Kita kita bisa bersatu. kita saling menutupin ya Iya, kan. Bolong-bolong betul. di mana yang ini nutupin, bolongnya ini yang nutupin. Oke, thank you nih Kang. Teman-teman jangan lupa selalu tonton podcast Bargama.